Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu pada kami hingga pada malam hari ini. Engkau masih memberkati kami dengan menibakan kami di rumah kami masing-masing. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami di malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami, agar kami Tuhan layakkan untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan malam kita pada malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024, Kamis 13 Juni 2024, dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, dimulai dari ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-52, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 50. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pendidikan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, dan di tengah-tengah pelayanan kita, pada saat kita melakukan sesuatu yang baik, tetapi ada yang tidak suka akan perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga orang yang tidak suka itu melakukan berbagai macam cara untuk menghasut, menganiaya, memfitnah, mengajak orang banyak supaya membenci akan perbuatan baik yang kita lakukan. Mungkin kita pernah mengalami hal demikian. Namun apa yang menjadi bedanya? Bedanya adalah apakah kita tetap setia atau kita tidak mau melanjutkan perbuatan baik kita. Demikian yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Barnabas. Ketika mereka mewartakan akan keselamatan, kebesaran akan Mesias, bahwa keselamatan itu tidak hanya dimiliki oleh orang Yahudi, tetapi orang-orang non-Yahudi pun harus menerima berita keselamatan. Itu menjadi kebencian bagi mereka. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka juga mencoba untuk menganiaya bahwa Paulus dan Barnabas dengan memberitakan firman itu adalah tidak baik dan tidak benar. Dan mereka mencoba untuk mengusir Paulus dan Barnabas di kota itu. Pertanyaannya, akankah Paulus dan Barnabas berhenti untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan pada saat itu? Sekalipun banyak yang menganiayanya, sekalipun banyak yang mencoba untuk memfitnah dia, sekalipun mencoba untuk menghancurkan pelayanannya, menghambat pelayanannya, ternyata tantangan dan rintangan rohani itu tidak menghambat Paulus dan Barnabas untuk mewartakan kebenaran Kristus. Mereka tetap setia dan taat bahwa firman Tuhan haruslah diwartakan. Firman Tuhan haruslah diberitakan. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita? Pada saat tantangan rintangan datang menghambat hidup kita, pada saat tantangan datang menghambat pelayanan kita, datang menghambat pendidikan kita, datang menghambat pekerjaan kita, datang menghambat perbuatan baik kita, akankah kita menyerah? Tentu saja jawabnya tidak. Karena apa? Layaknya Barnabas dan Paulus, dia disertai Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, sekalipun tantangan rintangan rohani harus dihadapinya. Dia memiliki keyakinan, mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan, Roh Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Yang namun pada akhirnya kita melihat dari ayat-ayat selanjutnya, banyak yang percaya kepada mereka dengan mukjizat yang mereka lakukan. Demikian juga lah yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk mewartakan kebenaran, kebesaran Injil Tuhan, baik dalam pendidikan kita,
baik di dalam pekerjaan kita, baik dalam lingkungan kita, terlebih di dalam pelayanan kita bersama dengan Tuhan. Tantangan dan rintangan itu akan datang silih berganti menghambat kita, tetapi itu tidak melemahkan kita, karena kita memiliki satu keyakinan, Kristus akan menyertai kita. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam hari ini. Kekuatan penghiburan yang Engkau berikan kepada kami dalam menjalankan kehidupan kami yang penuh dengan tantangan, rintangan, dan hambatan, baik dalam pendidikan kami, pekerjaan kami, lingkungan kami, terlebih dalam pelayanan kami, yang banyak mencoba untuk menghambat majunya pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai, membimbing, dan menguatkan kami, karena kami tahu apa yang kami lakukan nyata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami dalam peristirahatan kami di malam ini, dan membangunkan kami esok pagi untuk melakukan tugas dan panggilan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.